Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hari ini kita akan belajar tentang contoh dan latihan soal asking and giving direction dalam bahasa Inggris, atau contoh dan latihan soal meminta dan memberi arah atau petunjuk dalam bahasa Inggris yang berbentuk pilihan ganda yang nantinya akan disertai dengan pembahasan dan juga kunci jawabannya. Nah, jika teman-teman belum belajar apa itu asking and giving direction, silakan klik tautan atau klik lampiran pada deskripsi video di bawah ini untuk mempelajari apa itu asking and giving direction in English. Oke, pray first before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar untuk kali ini. Number 1. Oke, di sini ada sebuah percakapan antara stranger dan juga ada Aman. Stranger itu orang asing gitu ya. Oke, langsung kita baca saja. Excuse me, can you tell me how to get to the post office? Permisi, bisa kamu berikan saya arah atau kasih tahu saya bagaimana menuju ke post office atau kantor pos? Aman menjawab, sure, from here you go straight. It's about 200 meters, you'll find the first intersection. Then turn left on Apple Street and keep walking on. About 5 minutes, you will pass the traditional market and your left. The post office is next to the traditional market. Tentu dari sini kamu lurus sekitar 200 meter, kamu akan menemukan perempatan. Kemudian belok kiri di jalan Apple atau Apple Street. Kemudian lanjutkan saja sekitar 5 menit, nanti akan melewati traditional market atau pasar tradisional di sebelah kirimu, dan kantor posnya ada di sebelah traditional market atau di sebelah pasar tradisional. Stranger menjawab lagi, how can I get there? Bagaimana saya bisa ke sana? Aman menjawab, you can get there on foot or by bus. Kamu bisa ke sana jalan kaki atau naik bus. Stranger, how much does it cost for the bus? Kira-kira bayar berapa ya untuk bisnya? Aman, maybe it cost 5,000 rupiah. Mungkin sekitar 5.000 saja gitu ya. Stranger, okay, thank you. Terima kasih. Aman, my pleasure. Dengan senang hati atau sama-sama gitu ya. Jadi itulah sedikit tentang percakapannya. Kita langsung saja masuk ke question atau pertanyaannya. Number 1. From the dialogue above, we can conclude that. Dari dialog di atas, we can conclude, kita bisa menyimpulkan bahwa, jadi kita mengambil pernyataan yang benar ataupun kesimpulan secara umum dari percakapan tersebut. Yang A, Aman knows the direction. Aman tahu arahnya atau petunjuknya. B, Aman doesn't know the direction. Aman tidak tahu arah atau petunjuknya. C, the stranger wants to go to traditional market. Strangernya atau orang asingnya ingin pergi ke pasar tradisional. D, the stranger gives the direction to Aman. Orang asingnya memberikan arah kepada Aman. Nah, kita akan analisis dulu atau bahas dulu. Di sini ada keywordnya itu we can conclude, jadi menyimpulkan ya. Jadi ada kalimat seperti ini atau pertanyaan seperti ini, berarti itu menyimpulkan. Nah, keyword di dalam dialognya kita lihat sini ada yang strangernya, excuse me, can you tell me how to get to the post office? Berarti ini merupakan sebuah kalimat meminta arah atau asking direction. Nah, di sini ada keyword kedua yaitu Aman menjelaskan arah-arahnya dari sini sampai ke post office, di mana letaknya. Maka kita dapat menyimpulkan dari A, B, C, D yang paling tepat adalah yang A, Aman knows the direction. Jadi Aman itu tahu arahnya, makanya Aman itu menjelaskan arah-arahnya. Seperti itu ya. Oke. Number 2. Ini masih dialog yang sama dengan yang tadi. Jadi biasanya itu satu dialog untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nah, sini kita akan menggunakan satu dialog ini untuk menjawab 3 pertanyaan. Artinya sama dengan yang tadi ya. Oke, langsung ke pertanyaannya. Where is the post office? Di mana
kantor posnya. A. In front of the traditional market, di depan pasar tradisional. B. On Apple Street, di Apple Street atau jalan apel. C. Near the intersection, di dekat perempatan. D. Next to the traditional market, di sebelah pasar tradisional. Kita lihat dulu keyword di pertanyaannya ada where, berarti itu menunjukkan di mana atau posisinya. Nah, ini keyword kedua. Nah, posisi apa? Post office. Berarti di mana posisi kantor posnya? Kita lihat, harus tahu keywordnya dulu. Maka keywordnya adalah post office. Kita tahu keywordnya adalah post office, maka kita cari post office, kata-kata post office di percakapannya. Ini ya, the post office. Keyword kedua is next to the traditional market. Keyword kedua sekaligus sebagai jawabannya, maka the post office is next to the traditional market. Antara A, B, C, D, yang paling tepat adalah yang D. Ini sangat mudah ya, next to the traditional market. Oke, the exercise number 3. Ini masih percakapan yang sama dengan yang tadi. Kita langsung ke soalnya saja. Number 3, how much should we pay in the bus to get to the post office? Berapa biaya atau tarif yang harus kita bayar busnya atau tarif busnya untuk sampai ke kantor pos? A. 5.000 rupiah. B. 7.000 rupiah. C. 10.000 rupiah. And D. 12.000 rupiah. Kita lihat di sini ada keyword di pertanyaannya. How much, berarti itu menunjukkan berapa tarif atau berapa banyak. Apanya? Ini ya, the bus atau we pay in the bus atau tarif busnya untuk sampai ke post office. Kita lihat keyword di dialognya. Di sini ada keyword pertama, ada how much. Ini pertanyaan dari stranger ya. How much does it cost for the bus? Nah, maka jawabannya ada di aman, yaitu maybe it costs 5.000 rupiah. Ini sekaligus sebagai jawabannya. Maka di sini kita lihat ini merupakan jawaban yang tidak sesuai dengan tulisan antara dialog dan jawabannya. Maka kita bisa menyimpulkan sendiri 5.000 berarti tulisannya adalah 5.000. 5.000 antara A, B, C, D, maka yang tepat adalah yang A, 5.000 rupiah. Ini juga sangat mudah, yang penting kita tahu keywordnya. Number 4, this is the different dialogue. Ini percakapannya berbeda dengan yang tadi, maka kita harus baca lagi. Ini ada stranger juga ada alpha. Stranger, excuse me, blah blah blah, where the ATM near here is? Permisi, di mana ATM dekat sini? Nah, ini alpha menjawab, sure, you just go straight, then you will pass the shoe shop. The ATM is beside the shoe shop. Tentu, lurus saja, kemudian nanti kamu akan melewati toko sepatu. Nah, ATM-nya ada di sebelah toko sepatu. Stranger menjawab, thank you, terima kasih. Nah, kalau seperti ini ada kalimat rumpang ya. Di kalimat pertama antara stranger dan alpha. Tadi yang stranger yang excuse me bla 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 itu ya, titik-titik. Maka kita harus melengkapi kalimat tersebut. Kita lihat di opsinya. A. Can I show you? Bisa saya tunjukkan kamu. B. Can I help you? Bisa saya bantu kamu. C. Can you show me? Bisa tunjukkan saya. D. Could come with me? Bisa ikut saya. Nah, kita lihat untuk keywordnya. Di sini ada keyword pertama yaitu excuse me, where the ATM near here is. Berarti itu menunjukkan bertanya tentang lokasi, maka ini asking for direction atau meminta arah. Nah, keyword kedua di sini arah apa? Arah tempat, yaitu ATM-nya. Dan juga alpha juga menjawab, sure, you just go straight. Berarti menjawab dari pertanyaan stranger, atau berarti alpha itu
giving direction atau memberikan arah. Nah, kalau meminta arah antara A, B, C, D, yang tepat adalah yang C. Can you show me? Bisa kamu tunjukkan saya di mana ATM terdekat sini. Kalau can I show you, masa memberikan tawarannya. Kalau antara A, B, itu memberikan tawaran atau menawarkan bantuan ya. Nah, kan tadi stranger itu meminta. Kalau yang D, could come with me, itu juga sama ya, mengajak. Berarti tidak tepat. Yang tepat adalah yang C. Okay, the question number 5. Is it different dialogue again? Ini percakapannya berbeda lagi. Ini antara stranger dan juga Anton. Ini stranger bertanya, excuse me, can you give me the direction to the nearest hotel? Permisi, bisa kamu tunjukkan arahnya menuju ke hotel terdekat? Anton menjawab bla 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 atau titik-titik, I'm not from around here. Saya bukan dari sini, atau saya bukan orang sini gitu ya, atau saya bukan dari sekitar sini. Nah, kira-kira untuk melengkapi kalimat rubang tersebut itu apa ya kira-kira ya? A, I am sorry, maaf gitu ya. B, sure, beside the campus, tentu di sebelah kampus. C, of course, go straight and then turn right on the Pakuan Street, tentu lurus dan kemudian belok kanan di Pakuan Street atau Jalan Pakuan. D, yes, behind the barber shop, tentu di belakang barber shop atau tukang cukur. Nah, kira-kira si stranger ini tadi kan meminta arah ya, atau asking for direction, tapi Anton itu menjawab bla bla bla, saya bukan orang sini. Kira-kira dia menjawab dengan memberikan atau menolak. Nah, kita lihat untuk keywordnya dulu. Ini ya, tadi keyword pertama adalah asking for direction, meminta petunjuk. Nah, keyword keduanya sini adalah I am not from around here. Kalau kalimat itu adalah sebuah ungkapan ketika kita tidak tahu arahnya atau tidak bisa memberikan arahnya. Maka kalau kita tidak bisa memberikan arahnya, kita bilang apa? Kita bilang I am sorry, maaf, I'm not from around here. Jadi seperti itu ya. Jadi antara A, B, C, D, A itu merupakan kalimat negatif sendiri ya. Kalau yang B, C, D itu merupakan kalimat positif karena bisa memberikan petunjuk. Oke, demikian ya. Sangat mudah kalau kita tahu keyword-keywordnya, dan juga kita minimal hafal ungkapan untuk meminta dan memberikan arah dalam bahasa Inggris. Dan thank you for watching. See you in the next video. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat silahkan share ke teman-temannya ataupun like dan subscribe untuk channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.